Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang anti turunan atau biasa disebut integral tak tentu. Beberapa teorema yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada teorema aturan pangkat, teorema integral trigonometri, yang ketiga adalah teorema C, yaitu kelinieran dari operasi integral. Antiturunan atau sering disebut integral, definisi. Kita sebut F suatu antiturunan dari F pada selang I jika df turunan dari F adalah F kecil ini pada selang I, yakni jika f aksen X sama dengan Fx untuk semua X dalam I. Ini untuk definisi integral. Definisi ini disederhanakan dengan beberapa teorema. Ini yang pertama teorema A, yaitu teorema aturan pangkat. Jika R adalah sembarang bilangan rasional, semua angka selain min 1, berarti kecuali min 1, maka rumus integral ini berlaku. Notasi integral seperti ini, S yang diperpanjang jadi melengkung seperti ini, dx. Nah, jadi anti-integral ada dx, ini notasinya. Ini fungsi yang diintegralkan. Integral x pangkat R dx. Jadi kalau ada notasi integral selalu ada dx. Kenapa? Karena dx itu menandakan turunan dari fungsi dengan variabel x. Padahal antiturunan kan kebalikan dari turunan kan. Nah, jika kita mendapatkan integral x pangkat R dx, di mana R-nya ini sembarang angka selain min 1, maka berlaku rumus ini. X pangkat R plus 1, jadi pangkatnya ditambah 1, dibagi R plus 1 pangkat ini, R plus 1 sebagai penyebut, plus C. Loh, kenapa plus C? Nanti di belakang akan dijelaskan. Karena ini merupakan integral tak tentu, kebalikan dari turunan. Contoh, ya ini untuk pengingatnya saya taruh di sini, nanti siapa mungkin ada pendengar atau pembaca yang lupa rumusnya, saya tunjukkan di sini. Contoh pertama, carilah antiturunan fx sama dengan x pangkat 4/3. Berarti ini kita mencari integral x pangkat 4/3 dx. Penyelesaian. Integral x pangkat 4/3 dx sama dengan, ini saya tulis dulu. Jadi kalau Anda semua belum bisa, caranya ya fungsi ini kita tulis ulang. Nah, selanjutnya bagaimana? Tinggal ini kan sama, pangkatnya tinggal ditambah 1. Nah, x pangkat 4/3, pangkatnya tambah 1, 4/3 plus 1, dibagi 4/3 plus 1 ini sendiri, baru plus C. Selesai, tinggal kita hitung. Saya yakin bisa semua ya, 4/3 plus 1. Jika belum bisa, Pak saya masih bingung, 4/3 ditambah 1. Caranya bagaimana yang mudah? Misalkan, silakan nanti tulis di kolom komentar atau di grup kelas, tidak apa-apa. Nanti kita bahas. Kalau memang susah, kita menggunakan Zoom atau saya buatkan video sederhananya. Sehingga diperoleh x pangkat 43 plus 1 ini dijumlahkan menjadi x pangkat 7/3 dibagi 7/3. Nah, x ini jawabannya. Ini ada x pangkat dibagi 7/3 dibagi pecahan. Berarti kan sama artinya dikali terus dibalik kan ya. Sama dengan 3/7 kali x pangkat 7/3 plus C. Jadi ini kalau 7/3 menjadi 3/7. Selesai. Sangat gampang, sangat mudah. Bagi yang sudah bisa, selamat, karena ini materi yang ada di sekolah tingkat SLTA. Ini hanya mengulang dan memperdalam. Kita lanjutkan pada contoh kedua. Semoga yang belum bisa menjadi lebih bisa.
Contoh kedua, carilah anti turunan dari fx sama dengan akar x. Nah, kita pahami dulu akar x. Kita tulis dulu ya, integral akar x dx. Nah, kita nggak bisa mengerjakan. Kenapa? Karena kita hanya punya rumus x pangkat r. X pangkat ini kan bukan x pangkat. Caranya bagaimana? Kita ubah dulu akar x menjadi x pangkat, yaitu menjadi integral x pangkat berapa? Setengah. Betul sekali. Jadi akar x itu adalah x pangkat setengah. Selanjutnya tinggal kita tambahkan rumus integral kan pangkatnya tambah 1 kan, x pangkat setengah, setengah ditambah 1, 1/2 atau 3/2, sehingga jawabannya x pangkat 3/2 per 3/2. Sekali lagi jika bingung loh, tiba-tiba pangkat 3/2 Pak, setengahnya ditambah 1, ini x pangkat r plus 1. Ngoret-ngoret. Jadi sambil nonton sambil ngoret-ngoret ya. Setengah tambah 1, 1/2 atau 1 ditambah setengah disamakan menyebut menjadi 3/2. Dibagi 3/2. Berarti kan sama artinya dibalik dikalikan 2/3 ya. 2/3 kali x pangkat 3/2. Selesai. Contoh 2. Ini alasan dan harus ada plus C ya. Karena ini termasuk anti turunan atau integral tak tentu. Kita lanjutkan ke contoh ketiga. Carilah anti turunan fx sama dengan x pangkat 3. Ini gampang inilah. Pasti bisa pangkatnya tambah 1. Berapa? X pangkat 4/4 plus C. Benar sekali. Jadi langsung aja. Kita tulis integral x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 4 plus C. Atau penulisannya seperti ini boleh. Pak saya lebih suka seperti ini nggak masalah, nggak pengaruh. Yang ini juga benar, ini benar. 1/4 kali x pangkat 4 plus C. Contoh keempat. Anti turunan dari fx sama dengan 5. Integral 5 4 ini soal nomor 4 ya. Integral 5 dx sama dengan, nah ini x-nya nggak ada. Ini dx yang belakang dx ini kan variabel x, tapi di fungsinya hanya 5. Caranya kita cari dulu x-nya. Karena mungkin Anda tidak melihat di sini ada x-nya, tapi saya melihat ada x-nya. Caranya kita uraikan dulu. Integral 5 dx, ini artinya kan 5 itu kan sama artinya 5 kali 1. Saya yakin setuju semua ya. Nah, sedangkan 1 itu kan sama artinya x pangkat 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, makanya menjadi integral 5 kali x pangkat 0 dx. Nah, x-nya sudah kelihatan. Nah, kalau sudah x-nya kelihatan, tinggal masukkan ke rumus. X pangkat r, pangkatnya tambah 1, 0 tambah 1, ya 1. Sehingga 5 kali x pangkat 1 per 1 plus c, atau hasilnya sama dengan 5x plus c. Benar sekali. Jadi integral dari 5 dx itu sama artinya 5x plus c. Namanya juga anti turunan, kebalikan dari turunan kok. 5x plus c. Kalau ini kita turunkan berarti hasilnya 5. Ya sudah. Jadi itu jadi namanya kebalikan dari turunan. Kalau kita bolak-balik ya sama. Ini kesini diintegral, ini kesini diturunkan. Teorema B. Integral trigonometri. Ya, di sini hanya ditunjukkan bahwa apa itu integral dari sin x dan apa itu integral dari cos x. Integral dari sin x dx adalah min cos x plus c, dan integral dari cos x dx adalah sin x plus c. Jadi kalau turunan dari sin itu cos, makanya di sini cos itu positif. Kalau turunan dari cos itu min sin, makanya di sini integral sin min cos. Hati-hati ya, jangan sampai terbalik. Karena biasanya beberapa soal yang terkait integral itu pasti berkaitan dengan turunan, sering terbalik.
Teorema C yaitu kelinieran dari operasi integral atau bisa dikatakan beberapa sifat terhadap operasi turunan. Operasi integral. Andaikan F dan G mempunyai antiturunan, berarti bisa diintegralkan. Dan andaikan K merupakan suatu konstanta, berarti konstan itu bisa dikatakan angka, sembarang angka biasa segitu aja lah, lebih mudah. Maka berlaku yang pertama, integral K kali Fx dx ini sama artinya K kali integral Fx dx. Jadi konstannya, angkanya bisa dikeluarkan. Taruh di depan dulu. Jadi integral diintegralkan dulu, baru nanti hasilnya dikalikan K. Ingat, K itu angka, berarti tidak ada fungsi, hanya K, hanya angka ya. Contohnya bisa setengah, 2, 7, min 5, dan seterusnya. Soal nomor sifat kedua. Integral dari Fx ditambah Gx dx. Ini sama artinya integral Fx dx diselesaikan dulu Fx-nya, baru ditambahkan dengan integral, ini harusnya Gx ya. Saya ulangi lagi untuk sifat nomor 2. Integral Fx ditambah Gx dx. Nah ini kan fungsi ditambah fungsi, baru diintegralkan. Ini boleh diintegralkan masing-masing. Integral Fx dx diselesaikan dulu, baru ditambah integral Gx dx. Kalau ini operasi pengurangan juga sama. Ini yang merupakan sifat ketiga. Integral Fx dikurangi Gx dx, jadi ini operasi pengurangan. Ini bisa diselesaikan satu-satu dulu. Integral Fx dx dikurangi integral Gx dx. Pak, ini saya uraikan dulu. Boleh, kalau memang bisa. Karena ada fungsi yang tidak bisa dikurangi atau dijumlahkan dengan fungsi yang lain. Lanjut. Nah, contoh. Ini dari sifat pertama ya. Integral K kali Fx dx sama artinya K-nya dikeluarkan dulu, K kali integral Fx dx. Misalkan kita akan mencari hasil dari integral ini. Hasil dari integral 3x kuadrat dx dan integral 4x dx. Nah, ini harusnya integral double ya. Nah, ini yang benar. Carilah hasil dari integral 3x kuadrat dx dan integral 4x dx. Nah, jadi enggak double integral ya. Kita uraikan satu persatu sesuai sifat ini. Ingat, ini hanya sifat bisa dilalui, bisa tidak. Karena saya yakin di sekolah kan sudah kalian pelajari ini ya. 3x kuadrat berarti integralnya bagaimana? Yuk, pangkatnya tinggal ditambah. Berarti 3x pangkat 3 per 3, sehingga 3-nya disorot, sehingga hasilnya x pangkat 3 plus c langsung, Bu, tidak apa-apa. Namun, karena ini materi awal tentang integral, tetap harus saya uraikan. Sesuai sifat yang ada, integral 3x kuadrat dx, 3-nya ini konstan, K, angka, 3-nya saya keluarkan boleh. 2-nya Pak, yuk jangan. 2 itu kan satu paket dengan fungsi x kuadrat kan. Kalau ini kan 3 kali lah, 3-nya dikeluarkan dulu, tidak apa-apa. 3 kali taruh di depan, integral x kuadrat dx. Nah, jadi yang integral kita uraikan dahulu. Baru hasilnya kita kalikan 3. Sehingga hasilnya 3 kali, ini dari sini, integral dari sini, x kuadrat, x pangkat 3 per 3 plus c. Lalu dari mana pangkat 3? Pangkatnya ditambah 1 per pangkat itu sendiri. Betul ya? Oke, nah ini 3 kali 3 berarti berapa? 1. Atau boleh langsung hilang. Hasilnya x pangkat 3 plus c. Bisa ya? Yang kedua, integral 4x dx. Nah, 4-nya ini kita keluarkan sehingga menjadi 4 kali integral x dx. Sehingga menjadi integral x dx berapa? X pangkat
Tuh, X pangkat 2 per 2. 4 kali X pangkat 2 per 2. Lah ini bisa disederhanakan menjadi sebentar, ada yang salah. Ini harusnya berapa? Ini harusnya X pangkat 2. 4 kali X kuadrat per 2 plus C. Jadi 4 dan 2 ini bisa disederhanakan. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Menjadi 2X kuadrat plus C. Selesai. Pak, saya kan sudah bisa. Saya langsung jawab 4X ini integralnya 2X kuadrat plus 2 boleh, plus C boleh. Memang sudah bisa, pangkatnya tambah 1 dibagi pangkat yang sudah ditambah itu sendiri. Selesai, tidak apa-apa. Kita uraikan sifat yang kedua. Integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Jadi diuraikan satu persatu, diintegralkan satu persatu dulu. Contoh, carilah hasil dari integral x pangkat 4 per 3 plus x pangkat min 3 dx. Nah, biar contohnya agak hitung-hitungannya lumayan ya, biar tidak kaget. Jawab integral x pangkat 4 per 3 plus x pangkat min 3 dx. Nah, ini kita uraikan satu-satu. Ini kan kita misalkan ini fx, sedangkan x pangkat min 3-nya adalah gx. Jadi kan ini kalau kita jumlahkan nggak bisa. Sama-sama x benar, tapi pangkatnya kan berbeda, jadi nggak bisa dijumlahkan. Sehingga cara paling mudah ya kita uraikan satu persatu. Menjadi integral x pangkat 4 per 3 dx, ini kita integralkan sendiri. Yang x pangkat min 3 juga kita integralkan sendiri. Yang x pangkat 4 per 3. Ingat integral tadi rumusnya pangkatnya ditambah 1, 4 per 3 ditambah 1, tambah 3 per 3 menjadi 7 per 3, dibagi 7 per 3. Plus C-nya ini yang dari x pangkat 4 per 3. Plus integral dari x pangkat min 3 dx, pangkatnya ditambah 1, min 3 ditambah 1. Awas, hati-hati jangan salah ya. Min 2, x pangkat min 2 per min 2 plus C. Nah, baru ini kita uraikan menjadi 3 per 7. Ini kan penyebutnya merupakan pembilang, jadi kita dibalik terus dikalikan ya. 3 per 7, x pangkat 7 per 3, min, jadi kan plus ketemu min x pangkat min 2 per 2. Plus C, ini kan C ditambah C. Harusnya 2C Pak, enggak. Karena C itu konstan, angka ditambah angka, ya berapapun angkanya tetap angka kan. Misalnya C-nya yang ini 5, dan ini 3. 5 tambah 3, 8. 8 juga C kan angka, makanya C ditambah C tetap C. Beda dengan variabel. Variabel kalau X ditambah X, ya 2X. Karena dia variabel. Tapi ini kan konstan, angka. Beda, ada variabel, ada konstan. Pak, kok menggunakan sifat kok malah tambah panjang, ribet. Saya di sekolah langsung, monggo enggak apa-apa, karena memang materi ini sudah dipelajari di sekolah. Jadi kalau langsung jawab, ini soalnya ya, integral x pangkat 4 per 3 plus x pangkat min 3 dx, langsung dikerjakan seperti ini, monggo. Tidak apa-apa, asal paham, asal bisa. Namun, pada materi ini kali ini kan kita membahas sifat operasi integral, makanya saya uraikan, oh ternyata boleh mengerjakan seperti ini. Ini untuk operasi penjumlahan, untuk operasi pengurangan juga sama persis, hanya yang membedakan di sini hanya tandanya plus menjadi min, itu aja. Lupa ini kok min, ini kan plus ketemu min kan, makanya menjadi min. Contoh yang ketiga, carilah hasil dari integral x pangkat 5. Oh, sifatnya dulu. Integral fx dikurangi gx dx. Nah, ini juga sama, yang sama persis seperti penjumlahan tadi. Yang membedakan hanya tandanya di sini operasi pengurangan. Kalau yang
layar sebelumnya itu operasi penjumlahan. Integral fx diselesaikan dulu baru dikurangi integral gx. Carilah hasil dari integral x pangkat 5 min x pangkat setengah dx. Nah, ini bagaimana coba untuk para pemirsa, bukan pemirsa ya, untuk para pelajar yang menonton video ini silahkan mencoba hasil dari ini. Jadi kalau bingung coba melihat contoh yang dua sebelumnya ini pas, yang membedakan hanya tanda operasi negatifnya, operasi pengurangannya. Semoga bisa ya, karena kalau pengen bisa materi matematika itu memang harus mau mencoba. Sehingga jangan kaget kalau ada guru, ada dosen yang ngasih materi sedikit tapi soalnya banyak. Nah, termasuk saya ini. Coba lihat latihan soal. Ini ada banyak sekali soal yang bisa dicoba. Tidak harus dikerjakan semua kalau memang tidak ada waktu. Tapi saya yakin bisa lah. Sebagian minimal kalau mau mengerjakan urut dari yang paling mudah ke yang paling susah, dari nomor kecil ke besar. Kalau memang tidak mau mengerjakan semua, setidaknya latihan yang soal ganjil semua atau genap semua. Nah, jadi ini jangan langsung saya langsung nomor soal 17, 18, nah nanti bingung. Latihan soal, carilah anti turunan dari fungsi berikut. 1 sampai 18 berarti anti turunan, diintegralkan semua. Soal nomor 1 tadi kan sudah masuk ke contoh ya. Jadi jadinya saya yakin sudah bisa nomor 1. Untuk selanjutnya silahkan dicoba sebagai bahan latihan. Kalau nanti membutuhkan nomor yang susah, saya misalkan saya susah Pak nomor 16 misalkan. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bahas di video selanjutnya. Atau mungkin di grup kelas tidak apa-apa. Atau kalau mau menghubungi saya yang tidak mempunyai nomor saya bisa melalui email. Saya yakin di salah satu video saya saya mencantumkan email saya. Tapi kebetulan di sini belum ya. Nanti di video selanjutnya coba saya beri email, alamat emailnya. Soal selanjutnya. Soal lanjutan masih banyak. Carilah anti turunan dari, ya ini enggak usah, harus carilah hasil dari. Nah, ini yang benar. Perintah soal yang benar. Carilah hasil dari, ya karena ini sudah ada notasi integral. Kalau yang sebelumnya itu kan tidak ada, jadi carilah anti turunan. Carilah hasil dari ini, nomor 9. Ini semua kalian bisa, ini diuraikan dulu, ini diuraikan dulu. Sehingga pasti bisa menyelesaikannya. Jika memang perlu soal-soal latihan, jawabannya bisa nanti menghubungi saya, kita bahas bareng. Mungkin itu untuk video kali ini. Semoga sedikit dari saya ada manfaatnya. Selamat mencoba dan jangan lupa berdoa. Semoga sukses semua, jangan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.